Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Hasanah, kalian bisa memanggil saya Ibu Umi. Hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Ada yang sudah tahu iklan itu apa? Yap, iklan yaitu suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, atau perusahaan berupa pesan tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada layak. Iklan bisa juga berisi layanan masyarakat yang dibuat oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mendukung program yang dilaksanakan. Tujuan pembuatan iklan. Yang pertama, memberikan informasi kepada layak mengenai suatu produk, barang, atau jasa, merek, perusahaan, lowongan kerja, kegiatan, ataupun suatu ide. Yang kedua, mempengaruhi orang lain yang merupakan sasaran pasar untuk menggunakan dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. Yang ketiga, ada membangun citra yang baik terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan di mata masyarakat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan angka penjualan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Unsur-unsur pembentukan iklan. 1. Sumber, yaitu pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kedua, pesan. Pesan yaitu informasi yang disampaikan dalam iklan. Pesan bisa berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal. Pesan verbal yaitu pesan yang disampaikan melalui lisan atau suara. Pesan nonverbal yaitu pesan yang disampaikan melalui gambar atau video visual. Yang ketiga ada media. Media yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Contohnya, media cetak seperti apa? Seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Terus ada juga media elektronik, yaitu seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Ada media digital juga. Yang keempat ada penerima, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Kelima ada efek. Efek yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, maupun pola hidup. Yang keenam ada umpan balik. Umpan balik yaitu tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, penerima pesan akan membeli produk yang ditawarkan melalui iklan. Langkah-langkah menyimpulkan isi iklan. 1. Bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan. Kedua, temukan ide pokok dalam teks iklan. Ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dan kalimat sumber. Pola penyajian iklan. Yang pertama, berdasarkan media yang digunakan. Iklan dikelompokkan menjadi iklan media cetak dan elektronik. Contohnya, iklan media cetak seperti koran, tabloid, dan lain sebagainya. Contoh iklan media elektronik yaitu seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua ada berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan dikelompokkan menjadi 3, yaitu iklan pengumuman, iklan pemberitahuan, dan iklan penawaran niaga, dan iklan layanan masyarakat. Struktur iklan. Struktur teks iklan yaitu aturan penulisan untuk menyusun sebuah teks.
Struktur teks iklan secara umum yaitu: 1. Judul merupakan bagian terpenting dalam teks iklan. 2. Subjudul. Subjudul biasanya diberikan informasi yang sangat penting untuk calon konsumen, seperti keunggulan suatu produk. Yang ketiga, ada teks iklan atau tubuh iklan. Bagian ini konsepnya berisi penjelasan lebih rinci tentang produk atau barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuannya agar konsumen memahami jenis dan kegunaan barang yang ditawarkan. Kaidah kebahasaan iklan. Pertama, menggunakan slogan. Kedua, menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang meyakinkan. Dan yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Langkah-langkah menulis iklan. Pertama, mendeskripsikan objek teks iklan. Kedua, menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. Ketiga, mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. Keempat, menentukan judul teks iklan. Kelima, menyusun kerangka teks iklan. Dan yang keenam, membaca dan meneliti kembali teks iklan. Penyuntingan iklan. Penyuntingan iklan yaitu kegiatan memperbaiki teks sebelum dipublikasikan agar dapat menghasilkan sebuah teks iklan yang baik dan menarik. Slogan. Slogan merupakan suatu rangkaian kata atau kalimat yang relatif pendek, dibuat menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat oleh pembaca atau orang yang mendengarnya. Ciri-ciri slogan. 1. Berupa frasa, klausa, kalimat, atau moto. Yang kedua, memuat perkataan singkat, menarik, dan mudah diingat. Ketiga, merupakan semboyan organisasi atau masyarakat. Dan yang keempat, kalimat bersifat persuasif atau bujukan yang dapat meyakinkan pembaca. Poster. Poster yaitu media pemberitahuan suatu ide, gagasan, atau hal penting kepada orang banyak. Poster merupakan karya seni hasil desain grafis yang mengandung teks, gambar, atau keduanya. Unsur-unsur yang membedakan iklan, slogan, dan poster. Pertama, unsur-unsur yang ada pada iklan. Unsur-unsur iklan itu meliputi gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Yang kedua ada unsur-unsur slogan, meliputi kata-kata dan suara. Dan yang ketiga atau terakhir unsur-unsur poster, meliputi gambar dan kata-kata. Oke, demikian materi mengenai iklan, slogan, dan poster. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.